cuaca yang sangat dingin, nika boleh sengaja tak minum air lah, karena di kemudian mun cuaca nika menyebabkan cercer ya kan. Kaulah sarang ajunan tentonah hadir di tempat ini atas undangan Sohibul Hajah dalam rangka mendoakan Bapak Ahsanul Khaliqin dengan Ibu Siti Nurkusumawati agar dengan harapan semoga perjalanannya ke Mekah Madinah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala diberikan keselamatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua ibadah-ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajinya menjadi haji yang mabrur, yang dikatakan oleh Nabi laisa lahu jazaa'un illal jannah. Maka dari itu hadis Nabi sudah sering kita dengar, al umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Melaksanakan ibadah umrah, kemudian beberapa tahun kemudian melaksanakan ibadah umrah lagi, maka fadilahnya hanya bisa menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Jadi kafaratun lima bainahuma itu menjadi ampunan untuk dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Maka dari itu Nabi melanjutkan dawuhnya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannata. Sedangkan haji mabrur tidak ada balasan dari Allah kecuali Allah memasukkan surga kepada orang yang telah dicatat hajinya menjadi haji mabrur. Maka dari itu dikatakan di dalam kitab-kitab bahwasanya al-kabair, dosa-dosa besar. Jadi kalau umroh itu hanya bisa menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Sedangkan haji, makanya di keterangan-keterangan para ulama, makalah para ulama dikatakan kabair, dosa besar itu untuk mengampuni dosa besar ini caranya dua. Yang pertama taubatan nasuha, dengan cara kita bertaubat kembali kepada Allah dengan taubat yang sahih, yang benar, yang sudah memenuhi syarat, yaitu menyesali atas perbuatan, berhenti terhadap perilaku yang dia lakukan dari kejelekan-kejelekan, dan niat tidak mengulangi. Ini taubatan nasuha. Cara yang kedua, kata makalah para ulama, yaitu dengan cara melakukan haji mabrur. Jadi barang siapa yang haji ke Baitullah, ke Mekah Madinah, dan hajinya menjadi haji yang mabrur, maka dosa besar yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar itu kalau dilihat di kitab-kitab Al-Kabair itu ada klasmennya. Klasmen pertama, dosa paling besar itu adalah dosa syirik kepada Allah. Sampai di Al-Qur'an, innallah la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi kalau sudah dosa syirik tidak ada ampunan lagi kecuali kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini menganggap ada Tuhan selain Allah, menyekutukan Allah. Contohnya ki panggembanga nyembah kana cem, gedeng, sembah, ombangan, ntar kubur, sujud ke kuburan, minta nomor togel, ombangan. Jadi menyembah makhluk yang mana makhluk itu tentunya tidak punya takdir, tidak bisa memberi manfaat dan madharat. Maka ini namanya syirik. Sedangkan klasmen kedua, dosa besar itu yaitu qatlun nafsi, membunuh sesama orang yang beriman kepada Allah, membunuh saudara kita tanpa sebab-sebab yang diperbolehkan. Jadi membunuh, qatlun nafsi. Muncan bahasa madhurane ki sarkasana bigel. Salah ki sepeda naik galak, orangnya pedeng. Wah ini kan. Jadi ini kan bigel ini kan termasuk dosa klasmen nomor 2, peringkat kedua. Sedangkan dosa besar klasmen ketiga, nomor 3, peringkat ketiga, yaitu adalah dosa zina. Dan yang keempat adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua.
Nah, ini 4 dosa satunya tidak bisa diampuni kecuali beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Sedangkan yang nomor 2, 3, 4 dan seterusnya bisa diampuni dengan taubatan nasuha dan haji mabrur. Lantas bagaimana cara menikah haji mabrur nikah? Haji mabrur kan pokok haji senapa? Haji maksud haji mabrur nikah haji seeterema. Mabrur nikah ail makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tandanya haji itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebudakin wa min alamatihi, termasuk tanda-tanda haji kita diterima oleh Allah, ibadah hajinya diterima menjadi haji mabrur, ayyarji al-abdu khairan min makan, pulang kepada tanah kelahirannya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Yang pertamanya dia sadak sholat atau bahkan sholat tapi masih ada bolong-bolongnya. Haji ke Mekah Madinah mun peleman pasca kang ibadah lema bekto nikah genak benare, berarti nikah hajinya sukses, hajinya mabrur. Jadi haji mabrur itu tandanya bisa membuat orang yang sebelumnya tidak baik menjadi baik, yang sebelumnya jelek menjadi baik, yang sebelumnya baik justru tambah baik. Itu namanya haji mabrur. Tapi sebaliknya kalau malah tambah jelek setelah haji, berarti hajinya tandanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti namanya haji mardudah, haji yang ditolak. Ini banyak seperti ini. Sering saya ceritakan di walimatul haji. Kenapa? Karena haji yang diterima, haji mabrur itu membuat orang yang haji tadi menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Maka dari itu ayat yang dibacakan oleh qori barusan itu sudah sering didawuhkan oleh Nabi ketika ada sahabat mau haji. Nabi, saya mau melakukan ibadah haji. Nabi, saya mau melakukan ibadah haji. Nabi, saya mau melakukan ibadah haji. Apa dawuhnya Nabi? Nabi mengatakan man hajja, barang siapa yang haji walam yarfuth, dan tidak melakukan rofath. Rofath ini banyak tafsiran dari para ulama, tapi rofath itu yang ada di Al-Quran yaitu la rofatha wala fusuqa wala jidala filha. Yang dimaksud rofath di sini adalah melakukan hubungan suami istri. Karena di tanah haram ketika kita ihram tidak boleh kita hubungan suami istri. Nah, karena itu juga bisa menyebabkan hal-hal yang membatalkan haji, ibadah haji kita. Yang kedua yaitu wala fusuqa, tidak boleh melakukan kejelekan-kejelekan di tanah haram. Loh, ini kenapa kok Nabi sampai mengatakan seperti ini sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran? Karena mungkin sudah tahu bahwa ibadah orang yang haji itu justru ujiannya lebih besar daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan di rumah. Karena kan semakin tinggi ibadah seseorang atau melaksanakan ibadah yang istimewa, semakin tinggi pula godaan setan untuk menggoda orang ini. Kalau saya pengalaman 2018 saya sudah alhamdulillah tahadus bin nikmah sudah sampai ke Mekah Madinah. Dan memang ujiannya itu satu, sabar. Karena di sana itu kayaknya mau emosi terus. Wong jalan bener-bener kasar. Kene senggol sekoni dereng India sing raja mantuk. Ngerti? Nika pas mun sowan wah. Jadi jalan bener-bener kasar. Jalan bener-bener. Kening ini, cok sopo labu. Jadi harus jaga kesabaran. Tidak boleh melakukan fusuk, hal-hal yang jelek. Termasuk harus menahan emosi. Karena di sana saya pernah debat di sana sama, karena memang wa minal maklum, termasuk sesuatu yang sudah maklum di Masjidil Haram ini, meskipun di sana itu ada Mekah, ada Ka'bah, di sana ada Ka'bah, maksudnya ada kiblat. Tapi yang menguasai di sana itu bukan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru yang menguasai Makkah, Madinah itu yaitu orang-orang yang berfaham Wahabi, berfaham takfiri, yang sering mengkafir-kafirkan orang Islam. Saya sampai sana dipeseni oleh putranya Ki Abdul Haq, karena masih sepupu sama saya, Abdul Haq Zaini Nurul Jadi. Kamu kalau nyampe ke Mekah, katanya Abah dulu, kalau pengen ketemu kumpul sama wali-walinya Allah, meskipun kamu udah tahu, nyampe Masjidil Haram kamu nyari namanya Babus Salam. Babus Salam itu pintu namanya As-Salam. Dan pintunya Masjidil Haram itu sangat banyak.
Tapi ada suatu pintu yang memang pintu itu dikatakan di situ tempat perkumpulannya wali kutub seluruh dunia. Akhirnya saya cari ke sana, saya cari ternyata ada petugas, aina Babus Salam. Akhirnya ditanyakan, kenapa kamu nanya Babus Salam? Saya mau doa di sana, karena di sana tempatnya kekasih-kekasih Allah. Malah saya dimarahi. Wah, kamu ini syirik, tidak boleh. Yang harus doa itu yang langsung dari Nabi di depan Ka'bah, di makom Ibrahim. Di sana lebih utama untuk doa. Kalau wali-walinya Allah, tidak ada istilah wali-wali, semua kekasih Allah. Jadi bukan tempat yang membawa doa kita terkabul, tapi Allah yang mengabulkannya. Bukan gara-gara tempat gitu. Akhirnya karena saya sudah paham ini bukan dari kita, bukan orang yang sepaham dengan kita, akhirnya terus saya tanyakan argumen dengan argumen, akhirnya dia tambah marah. Tapi akhirnya saya pergi. Nah ini, jadi jangan lupa kalau ke sana perbanyak ibadah, Pak Ahsanul Khaliqin. Karena apa? Karena ibadah di sana jauh dengan ibadah di sini. Sampai oleh Nabi dikatakan, sholatun fi masjidi hadza afdal min alfi sholatin fi ma siwa. Jadi sholatun fi masjidi hadza, sholat di masjid saya ini, Masjid Nabawi maksudnya, lebih utama daripada min mi'ati alfin, daripada 100 sholat daripada masjid-masjid yang lain. Jadi sholat di Musholla Al-Falah ini dibandingkan dengan sholat di Masjid Nabawi justru lebih jauh, pahalanya lebih banyak di Masjid Nabawi karena bernilai 100 pahala dibandingkan yang lain. Wa sholatun illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram justru lebih utama dari 1000 derajat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Jadi sholat 1 rakaat itu dibalas sama seperti sholat 1000 rakaat kalau di Masjidil Haram. Sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat sama seperti sholat 100 kali di masjid-masjid yang lain. Jadi setiap detiknya itu di sana itu pahala terus, karena di sana gudangnya pahala. Maka dari itu yang terakhir intinya adalah orang haji itu, katanya sebagian ulama mengatakan idharul ubudiyah. Ini yang paling inti dari pengajian pada sore hari ini. Idharul ubudiyah itu menampakkan sifat kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini, makanya kalau orang ihram itu kenapa tidak boleh pakai jahit-jahitan? Jadi tidak boleh pakai jahitan seperti baju yang kita pakai ketika ihram, ini dilarang. Ini kan tak boleh. Jadi akui minyak tak boleh, akui songkok tak boleh, akui bedek tak boleh. Jadi memang disetting oleh Allah orang yang ihram itu disetting menjadi hamba yang hina, karena tujuannya adalah menghinakan diri di hadapan Allah. Karena Allah lebih suka orang pendosa yang menghinakan diri daripada ahli ibadah yang ibadahnya membuat sombong. Ahli ibadah tapi sombong, Allah tidak suka. Lebih suka pendosa yang dosanya membuat dirinya merasa hina dan kembali kepada Allah daripada ahli ibadah tapi sombong. Ini ibadah tapi justru juga menghinakan diri, ini malah lebih baik dan lebih utama. Maka dari itu idharul ubudiyah ini jangan sampai ke sana merasa hebat, oh saya ini bisa haji, tetangga saya tidak ada yang bisa haji. Jangan sampai seperti itu. Tapi dalam rangka menghinakan diri, merasakan bahwa hamba ini penuh dosa, dan itu yang Allah tunggu di sana. Siapa orang yang punya perasaan dirinya ini merasa banyak dosanya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan yang penuh kasih sayang, yang tentunya endingnya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan kami pribadi, khususnya kepada Al-Fakir pribadi dan khususnya kepada Bapak Ahsanul Khaliqin, pesan Al-Quran tadi, pertama la rafatha, nomor 2 la fusukoh, jangan melakukan kejelekan, yang ketiga la jidalah, jangan sampai melakukan hal-hal yang menyebabkan emosi tanpa ada dasar yang dibenarkan oleh agama. Maka insya Allah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah
Ereng kaula sareng ajunan atuh amintah adu'a daga Allah Subhanahu wa taala muga-muga Bapak Ahsanul Khaliqin sareng Ibu Siti Nur Kusumawati nika parengna lindungan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala ka angkui depak dek ka Mekah Madinah ben peleman yang dibarokan Mekah Madinah kaula sebagai sareng ajunan sebagai tetanggena juga ngaoleh barokah Mekah Madinah ngaoleh barokah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Karena dikatakan bodoh pertanyaan sini kan kitab Ta'ammah fa'in kilah nih kan yang kitab Fatawa Kubro, lebih afdol mana langit dan bumi? Dikatakan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan ya lebih utama langit, karena di langit tidak terjadi maksiat dan penghuninya semua malaikat, kecuali bumi tanah yang di situ menyimpan jasad Nabi Muhammad. Jasad Nabi Muhammad, tanah yang menjaga jasad Nabi Muhammad yang ada di dalam liang lahat itu, tanah yang ada di sekitar Nabi Muhammad jauh lebih utama daripada langit dan seisinya. Kenapa? Karena semuanya mulia karena apa yang ada di sampingnya. Jadi kapinya kullu ma ta'allaqa bisyarif, syarif kan sini ya, sesuatu yang berkaitan dengan yang mulia, norok mulia juga. Dia pagar nang kasa SEO nang Madinah ini kan pagar saya mengelilingi makboro na Gusti Kanjeng Nabi ini ka SEO, padahal ini ka besi. Muncan kalakalan apa mak besi nang tanggen telepon pikir bunga tak SEO biar. Nggak boleh pasti nojer semakin ini ka SEO enggak kuat. Sport mak bola itu terus. Tapi anak apa mak nang kasa besi nih ka mak SEO padahal pada besi nah. Mak pas mulje mak pas SEO sampai ikut takut di orang sedunia karena semak daga orang semulje, maka sesuatu yang dekat dengan orang mulia juga ikut mulia, termasuk tanah yang menyimpan jasad Nabi Muhammad lebih utama daripada langit dan seisinya. Moga-moga oleh kemuliaan Gusti Kanjeng Nabi Bapak Ahsanul Khaliqin terima ibadah sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah min qaulin bila amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.